Oke, saya menjelaskan tentang konsep dasar basis bilangan dulu ya. Sebagai pengantar nih. Oke, sebelum ke sini, konsep dari basis bilangan itu sebenarnya seperti ini ya. Contoh, saya punya bilangan, kalau saya punya seperti ini misalkan ya. Ini biji, anggap aja sebagai biji-bijian ya. Oke. Kalau kita hitung ini ada sebanyak kurang lebih 13 ya. Oke, dalam basis bilangan kita, 10 itu udah dalam satu karung ya. Kita anggap ini satu bundel. Nah, itu kalau kita ngobrolin basis bilangan yang kita gunakan, yaitu basis 10. Oke, gimana kalau basis 5 Pak? Berarti kalau basis 5, satu bundelnya ini kan berarti tulisannya itu satu bundel dianggap satu ya. Sama yang sisanya. Sisanya ada 4, mohon maaf ini bukan 13, 14. 4, nah 14 ya. Tapi dalam bilangan basis 5, setiap bundelannya itu bernilai 5 ya. Contoh ini berarti ini 5 ya. Ini ini 5 ya. Oke. Nah, sisanya 4 juga. Berarti ini ada 2 bundel. Nah, maka ini dianggapnya jadinya 24 basis 5. Ya, karena dia ada 2 bundel. Beda ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi apa perbedaannya, Pak? Nah, perbedaannya di situ ya. Lambang bilangan yang digunakan. Nah, lambang bilangannya. Kalau untuk basis 10, lambang bilangannya kan gini ya. Kalau basis 10 nih, lambang bilangannya berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Mohon maaf, 9 ya. Cuma sampai 9. Tapi untuk basis 5 ya, maka basis bilangannya hanya menggunakan 0, 1, 2, 3, dan 4 saja ya. Jadi cukup 0, 1, 2, 3, dan 4 saja. Oke. Itu untuk basis 5 ya. Makanya dia tidak akan mengenal angka 6, angka 7 dan seterusnya. Bahkan angka 5 juga dia nggak kenal. Karena angka 5 di dalam basis 5 itu dianggapnya 10. Ya. Jadi 10-nya mereka itu 5 itu 10 bagi bilangan basis 5. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Saya ambil contoh tadi ya. Kok bisa sih Pak 24 basis 5 diubah dalam basis 10 ya. Ini saya project yang pertama adalah mengubah ya. Mengubah basis 5 ke basis 10. Oke, kalau bilangan itu di bawahnya tidak ada basisnya, ini artinya basis 10 ya. Kalau ini basis 5. Nah, 245 basis 10 gimana Pak? Dalam basis 10. Oke. Kita tahu bahwa 1445 aja. Ini artinya 1000-nya dikali 1 ya kan? Ya, ditambah 100-nya dikali 4 ya, ditambah puluhannya dikali 4 ditambah 5 ya. Ini jadinya seperti ini. Nah, berarti kalau basis 5 itu bukan yang dipakai 1000, 100, 10 dan lain sebagainya, tapi yang dipakai adalah 5. Ini kan 1000 kan sama aja dengan 10 pangkat 3, 100 itu 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 1, dan 5 ini dikali dengan 10 pangkat 0 karena 10 pangkat 0 dianggapnya 1. Nah, 24 basis 5 juga sama. Ini artinya 2 kali 5 pangkat 1 ditambah 4 kali 5 pangkat 0. Berarti ini adalah 2 kali 5 10 ditambah 4 sama dengan 14 dalam basis 10. Contoh lagi. 312 basis 5. Ini artinya 3-nya dikalikan dengan ini 3 kali 5 pangkat 2 ditambah 1 kali 5 ditambah 2 kali 5 pangkat 0 ya. Pangkat 0 di sini ya. Berarti ini jadinya 3 kali 25 ditambah 5 ditambah 2. Berarti ini adalah 75 ya. Jadi 82. Jadi 82 dalam basis 10 itu kalau diubah dalam basis 5 itu jadinya 312 basis 5. Ya. Oke, jadi setiap ini kan kalau kita kan ngitungnya ini ratusan, puluhan, satuan ya. Maka ratusan itu bukan dikali dengan 100 tapi dikalinya dengan 5 pangkat 2. Ini dikali dengan 5 pangkat 1 puluhannya. Dan satuannya dikali dengan 5 pangkat 0. Ya. Jadi seperti itu aturannya ya. Contoh lagi 141 2
basis 5. Ini sama, 1-nya dikali 5 pangkat 3 ya. Ditambah 4-nya dikali 5 pangkat 2. Ditambah 1-nya dikali 5 pangkat 1. Ditambah 2 kali 5 pangkat 0 ya. Itu caranya. Ya, ini tinggal dikalikan, ini 125 ditambah 4 kali itu jadi 100 ditambah 5 ditambah 2. Ya, kurang lebih jawabannya adalah 232 ya. Seperti itu. Ini cara mengubah basis 5 ke basis 10. Oke. Nanti di video berikutnya saya saya langsung lanjut ya. Oke, saya berikan space sebentar. Oke, saya memberikan space. Kita masuk ke project kedua, yaitu adalah mengubah ya. Kebalikannya tadi mengubah dari basis 10 ke basis 5 sekarang. Oke, gimana Pak? Contoh ya. Yang gampang dulu ya. Contoh yang pertama. Ini ada 2 cara. Ini cara 1. Misalkan saya pakai bilangannya adalah 63. Oke, diubah dalam basis 5. Gimana caranya? Kamu bagi bilangan tadi 5 pangkat ya. 5 bisa 5, 5 pangkat 2, 25. Kira-kira yang mendekati 63 itu berapa? Ya, 5 atau 25. Atau kakaknya lagi 125. Kalau 125 nggak mungkin karena melebihi ya. Maka yang di bawah itu ada 25. Oke, yang paling mungkin berarti 25. Kamu tulis 63 dibagi 25 ini hasil baginya berapa kira-kira? Oke, 63 dibagi 25 hasil baginya itu adalah sama dengan 2 ya. Yang paling mendekati. Karena kalau dikali 3 jadinya 75 melebihi. 2 kali 25 itu adalah 50. Dikurangi 13. 13 ini dibaginya dengan 5. Turun level ya. 13 dibagi 5 itu hasilnya sama dengan 2. 2 kali 5 adalah 10. 10-nya dibagi dengan 10 dikurangi dulu. Dikurangi 3 ya. Oke. 3 ini kan berarti dibagi 5 patul kan habis ya. Ini sama dengan 3. Maka kamu hitung dari atas sampai ke bawah ini adalah jadi 63 itu sama dengan ya 223 basis 5. Nah, itu cara 1 itu menghitung apa yang diambil adalah hasil baginya. Nah, sekarang kita masuk ke cara 2. Permasalahannya sama, yaitu 63. Oke, 63 pembaginya bukan 25 tapi selalu dengan 5. Yang ditulis adalah sisanya. Kira-kira 63 dibagi 5 sisanya berapa? Kalau dibagi 5. 63 dibagi 5 itu sisanya 3 ya. Hasil baginya adalah 12 ya. 12 dibagi lagi 5. Oke, berarti ini hasilnya adalah 2 ya. Dengan sisa 2. Oke. Oke, 2 dibagi lagi dengan 5 nggak bisa Pak. Berarti langsung ke sisa. Sisanya 2. Kalau yang ini nulisnya dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, mohon maaf. Berarti 223 sama aja ya. Dapatnya 63 itu sama dengan 223 basis 5. Ya, kurang lebih seperti itu caranya. Oke. Tugas dari saya, oke. Kerjakan soal ini. Nanti kamu ada soal nanti saya di 2 part ya. Ada soal yang harus dikerjakan. Nanti dikumpulkannya di buku aja ditulis ya. Kita nanti saya akan ceknya lewat buku aja, nggak usah dikumpulkan di Google Classroom ya karena terlalu berat. Oke. Terima kasih banyak. Silakan kalau ada pertanyaan boleh tanyakan ke saya ya. Makasih banyak.